Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Minggu tanggal 9 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Tubuh Amira semakin melemah. Semalaman ia terjebak di dalam drum yang sempit, tanpa ruang gerak yang cukup untuk sekedar mengubah posisi. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak, dan tenaganya hampir habis. Berkali-kali ia berusaha mendorong tutup drum dengan tangannya. Namun hasilnya tetap sama. Tutup itu tak bergeming sedikit pun. Ia bahkan tak bisa berteriak meminta tolong. Suaranya hanya keluar dalam desahan lemah yang teredam dinding logam di sekelilingnya. Dalam kegelapan yang pekat, kesadarannya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Antara sadar dan tak sadar, Amira mulai mengigau. Ia merasa dirinya kini berada di atas awan, mengenakan pakaian serba putih yang begitu ringan dan nyaman. Di depannya berdiri Aksa, menatapnya dengan penuh perhatian. Amira ingin mengatakan sesuatu, dan saat bibirnya terbuka, yang keluar hanyalah kata-kata lemah penuh kepasrahan. Ia mengaku merasa tak sanggup bertahan lebih lama. Ia juga meminta maaf karena tak dapat menjaga bayi yang ada di kandungannya. Rasa bersalah itu begitu menusuk, membuat hatinya semakin berat. Sementara itu, Aksa menatap Amira dengan serius. Lalu tanpa ragu, ia menggenggam tangan wanita itu erat-erat. Wajahnya menunjukkan keteguhan yang kuat, seolah ingin meyakinkan bahwa Amira masih punya harapan. Ia mengatakan bahwa Amira adalah wanita yang kuat, dan ia percaya bahwa Amira bisa bertahan. Tatapan mereka bertemu dalam diam, namun maknanya begitu dalam. Aksa ingin Amira bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang mereka nantikan. Amira masih memejamkan mata ketika kesadarannya perlahan kembali. Dalam kelemahannya, ia menyebut nama Om Gadun, seolah teringat akan kenyataan bahwa ia masih di dalam drum. Mimpi tadi terasa begitu nyata, seperti sebuah firasat yang dikirimkan oleh Aksa untuk memberinya kekuatan bertahan. Ia tak boleh menyerah sekarang. Ia harus bertahan setidaknya sedikit lebih lama. Sementara itu, pencarian Amira akhirnya dimulai. Aksa bersama Yuda dan Adam bekerja sama dalam pencarian itu, dengan membawa anjing pelacak untuk membantu menemukan jejaknya. Aksa menyerahkan jas miliknya kepada Yuda, yang kemudian digunakan sebagai pembanding aroma untuk anjing pencari. Dengan penuh harapan, mereka mulai menyisir setiap sudut yang dicurigai, berusaha menemukan Amira secepat mungkin sebelum semuanya terlambat. Perjalanan pencarian sempat diwarnai kekonyolan antara Aksa dan Adam yang sering berselisih paham, meski sebenarnya peduli satu sama lain. Namun, momen itu tak berlangsung lama. Keadaan berubah serius saat Adam tiba-tiba menemukan sebuah video viral yang beredar di media sosial. Video itu menunjukkan sebuah drum di belakang mobil pick-up yang tampak bergerak-gerak sendiri. Sekilas tak ada yang aneh, sampai Adam memperbesar gambar dan melihat sepotong kain terjepit di tutup drum itu. Kain yang ia kenali sebagai pakaian milik Amira. Menyadari hal itu, Aksa teringat kembali pada firasat aneh yang ia rasakan semalam. Saat melihat drum tersebut, ia merasa bodoh karena tak mengikuti instingnya lebih awal. Sementara itu, Yuda juga menyesali keputusannya yang mengabaikan sesuatu yang sebenarnya mencurigakan. Namun ini bukan saatnya untuk menyesal. Tanpa membuang waktu, Adam segera meminta informasi lokasi dari video tersebut. Setelah mendapatkan titik lokasinya, mereka bertiga bersama anjing pelacak segera bergegas ke sana, berharap mereka masih punya waktu untuk menyelamatkan Amira.
Anjing pelacak itu terus berlari, mengendus setiap jejak dengan insting tajamnya. Yuda menggenggam erat tali kendali, mengikuti kemanapun anjing itu mengarah. Aksa dan Adam berjalan di belakangnya, sesekali saling bertukar pandang penuh harap. Langkah mereka semakin cepat saat anjing pelacak itu menggonggong keras, menandakan ia telah menemukan sesuatu. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gudang tua yang tampak sepi. Aksa sempat ragu dan bertanya-tanya, kemana mereka sebenarnya akan dibawa. Tetapi Yuda meyakinkan mereka untuk tetap mengikuti insting anjing tersebut. Setelah beberapa saat mereka mulai berpencar. Aksa melangkah ke dalam ruangan gelap dengan waspada. Sementara Adam dan Yuda menyisir area lain di sekitar gudang. Jantungnya berdegup kencang saat matanya menyapu setiap sudut ruangan. Hanya ada beberapa barang tua dan drum-drum besar yang berjajar berantakan. Namun di antara semua itu, salah satu drum di sudut ruangan menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang aneh. Ia lantas mendekat, menajamkan pendengarannya. Dan tiba-tiba suara lemah terdengar dari dalam drum tersebut. Tanpa berpikir panjang, Aksa segera berusaha membuka drum itu. Dan saat tutupnya terbuka, ia menemukan Amira di dalamnya. Lemah dan hampir tak sadarkan diri. Sementara itu di tempat lain, Bella yang sebelumnya sedang terbaring di tempat tidurnya terlonjak kaget saat ponselnya berdering. Panggilan itu datang dari Zaki, yang dengan suara penuh amarah memberitahunya bahwa rencana mereka gagal total. Bella langsung naik pitam, kesal karena semua rencananya berantakan. Ia memarahi Zaki, menyalahkannya karena bertindak gegabah tanpa berpikir panjang. Namun, bukannya menerima kritik itu dengan kepala dingin, Zaki justru semakin tersulut emosinya. Ia merasa Bella telah berubah, tak lagi melihatnya seperti dulu, dan bahkan mulai membandingkannya dengan Aksa Rahardian. Perdebatan mereka semakin memanas. Bella menuntut pengertian, sementara Zaki justru semakin terbakar amarahnya. Ia merasa tak lagi dihargai dan muak dengan cara Bella memperlakukannya. Percakapan pun berakhir dengan nada tinggi. Bella dengan kesal menutup telepon lebih dulu. Bukannya menahan diri, Zaki justru semakin marah. Dalam kemarahan yang memuncak, ia melempar ponselnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Di tempat berbeda, ketegangan juga terjadi antara Pak Bastian dan Pak Lian. Dari dalam mobil masing-masing, mereka saling melayangkan pukulan, bertarung dengan penuh kebencian. Apa yang terjadi akar permasalahan di antara mereka masih menjadi misteri. Tetapi yang jelas bahwa permusuhan mereka telah mencapai titik yang berbahaya.